Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2024, kita kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah mengkaji ayat ke-33. Apa bunyinya? Wa ma ursilu alaihim hafizin. Malam ini kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-34. Apa bunyinya? Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Apa artinya? Pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Fal yaum, pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Pertanyaannya adalah pada hari ini maksudnya hari apa? Hari kiamat. Jadi Allah Azza wa Jalla sedang menceritakan tentang kejadian di hari kiamat. Bahwa nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman ini akan menertawakan orang-orang kafir. Apa sebabnya? Kok bisa orang-orang beriman menertawakan orang kafir? Untuk memahaminya, coba kita ingat ayat-ayat sebelumnya. Kita baca di ayat ke-29. Apa bunyinya? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang jahat itu, maksudnya orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang menertawakan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir punya kebiasaan ngapain? Menertawakan orang yang beriman. Kapan? Di dunia. Nanti di hari kiamat dibalik kondisinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu ketika di dunia orang-orang kafir menertawakan kaum mukminin, maka nanti di hari kiamat gantian. Siapa menertawakan siapa? Orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Dan inilah salah satu bentuk kaidah yang berbunyi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kenapa orang kafir ditertawakan? Karena dulu mereka menertawakan. Karena orang-orang kafir itu dulu punya kebiasaan menertawakan kaum mukminin, maka sekarang gantian. Di hari kiamat mereka yang ditertawakan. Dalam kitab Sifatun Nar yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya, beliau menukil sebuah riwayat dari seorang ulama namanya Abu Salih rahimahullahu ta'ala. Kalau nggak salah beliau seorang tabi'in. Beliau berkata, yuqalu li ahlin nari wahum finnar. Di hari kiamat nanti
penghuni neraka akan dipanggil. Sinten yang dipanggil? Penghuni neraka. Ukhruju, ayo kalian keluar. Seneng? Seneng nggak? Seneng. Wong itu yang mereka harapkan. Dipanggil penghuni neraka, disuruh nopo? Keluar. Wa yuftahu lahum abwabun nar. Gak cuma disuruh keluar, pintu-pintu neraka dibuka. Jadi kayak temenanan ya. Temenanan apa? Harap metu. Kayak beneran bakal diberi izin untuk keluar. Fa idza ra'awha qad futihat aqbalu ilaiha yuriduna al-khuruj. Ketika pintu-pintu itu dibuka dan para penghuni neraka melihat dengan mata kepala mereka pintu neraka dibuka, maka mereka pun bergegas menuju pintu-pintu tersebut. Pengen apa? Pengen keluar. Wal mu'minuna yanzuruna ilaihim 'alal araik. Dan orang-orang yang beriman di atas dipan-dipan mereka di dalam surga menyaksikan orang-orang tersebut berlarian menuju pintu neraka. Fa idzan tahu ila abwabiha ghulliqat dunahum. Begitu sudah hampir sampai di pintu neraka, ujuk-ujuk. Napa ujuk-ujuk? Tiba-tiba pintu tersebut ditutup. Pripun rasane? Pripun rasane? Senep, kecewa. Padahal mereka sudah punya harapan pengen keluar. Fadzalika qaulullahi azza wa jal Allahu yastahzi'u bihim. Kata Abu Salih, itulah maksud dari firman Allah azza wa jalla di surat Al-Baqarah ayat 15. Allah azza wa jalla akan menghinakan orang-orang kafir. Salah satu bentuk kehinaan mereka seperti itu. Seakan-akan kayak akan dikeluarkan, begitu mau keluar ditutup. Fayadhaku minhumul mu'minuna hina ghulliqat dunahum. Saat itu kaum mukminin yang berada di mana? Di surga. Begitu melihat orang-orang kafir itu mau keluar, sampai di depan pintu ditutup, maka tersenyumlah dan tertawalah orang-orang yang beriman. Dan itulah maksud dari firman Allah azza wa jal, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhaku. Pada hari ini gantian apa? Kaum mukminin menertawakan orang-orang kafir. Berarti hati-hatilah. Siapa? Kita. Hati-hati dari apa? Hati-hati jangan meniru perilaku orang kafir yang suka merendahkan dan menertawakan orang lain. Apalagi kalau orang lain itu adalah orang yang baik. Apalagi kalau orang lain itu adalah orang yang beriman.
Karena apa yang kita lakukan hari ini akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla kelak di kemudian hari. Jangan sampai kita mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang tersebut. Gara-gara mereka suka menertawakan orang yang beriman, akhirnya di hari kiamat gantian mereka yang ditertawakan. Ketahuilah bahwa perbuatan buruk yang dilakukan oleh hamba tertulis dan akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil sekali. Dzarrah menurut sebagian ulama tafsir artinya adalah semut yang paling kecil. Kenapa? Semut yang paling kecil. Ada sebagian ulama mengatakan debu. Ya mirip-mirip lah. Ya. Ada semut kecil, semut saja sudah apa? Kecil, apalagi semut yang paling kecil. Kadang-kadang ada semut kita nggak kelihatan, ya. Saking apanya? Saking kecil. Menggambarkan bahwa kebaikan sekecil apapun ada balasannya. Tapi ingat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, bahwa kejahatan, keburukan sekecil apapun juga ada apanya? Ada balasannya. Apalagi kalau hubungannya dengan perbuatan zalim. Kalau hubungannya dengan dosa antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah itu Ghafur, sesungguhnya Allah itu Rahim. Ghafur niku napa? Maha pengampun. Rahim, Maha penyayang. Itu kalau hubungannya dosa antara hamba dengan Allah. Lah kalau hubungannya dosa antara kita dengan sesama manusia, itu sifat dasarnya gampang memaafkan atau susah memaafkan? Susah. Kayak siapa? Ya kayak dewek. Rata-rata kita seperti itu. Nanti di hari kiamat akan ada penuntutan. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak yang belum didapatkan oleh seseorang akan ditunaikan pasti di hari kiamat. La tu'addunna, yang paham bahasa Arab, di sini ada lam taukid, ada nunut taukid, yang artinya pasti, sungguh. Hak-hak yang belum disampaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya akan disampaikan nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah kezaliman. Ketika ada orang berbuat zalim kepada si A, berbuat zalim kepada siapa? Si B. Si B berhak untuk mendapatkan hak membalas, dan dia nggak bisa balas ketika di dunia. Kenapa? Mungkin karena si A punya kedudukan, mungkin si A punya uang, mungkin si A punya jabatan, sehingga menyebabkan si B tidak bisa menuntut. Berarti ada hak yang belum didapatkan oleh si B. Di hari kiamat pasti si B akan mendapatkan haknya. Kemudian Nabi SAW memberikan gambaran. Apa kata Nabi SAW? Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai di hari kiamat nanti, kambing
yang apa iki? Yang tanduknya patah. Yang tanduknya nopo? Patah. Atau ndak punya tanduk. Di hari kiamat akan diberi kesempatan untuk membalas kambing yang punya tanduk. Jadi kambing itu kan biasa nopo? Tarung. Ya, biasa tarung. Nah, ketika pertarungan itu biasanya senjatanya kambing apa? Tanduk. Apa? Tanduk. Yang kalah berarti yang nggak punya tanduk atau yang tanduknya patah. Di hari kiamat nanti, yang tanduknya patah atau yang tidak punya tanduk diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membalas kambing yang punya tanduk. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, kambing itu masuk surga enggak? Kambing itu punya dosa enggak? Jadi yang sepi. Kambing itu punya dosa enggak? Wong kambing itu bukan mukallaf. Bukan apa? Mukallaf. Mukallaf siapa? Tidak mendapatkan beban kewajiban menjalankan perintah Allah, sholat, puasa, dan seterusnya. Atau meninggalkan halal yang diharamkan oleh Allah seperti riba, zina, ya. Makanya jangan dimarahi ada kambing, ya, menyalurkan apa namanya hasratnya kepada pasangan yang tidak sah. Lu pancen orang pasangan sah, ya. Jangan salahkan kambing kalau misalnya dia tidak puasa. Jangan sampai jenengan Ramadan kambingnya apa? Kon melu apa? Puasa. Loh, kambing itu tidak mukallaf. Berarti kalau terjadi perkelahian antar kambing, pertanyaannya, yang punya tanduk dosa enggak ketika dia mengalahkan yang enggak punya tanduk? Enggak. Kenapa di hari kiamat suruh balas? Padahal yang ini enggak punya dosa dan yang itu enggak bersalah. Kenapa? Itu kata para ulama untuk menunjukkan kalau kambing saja diberi kesempatan untuk membalas, padahal kambing itu tidak mukallaf, apalagi manusia yang mukallaf. Maka jangan pernah berpikir bahwa kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya akan dibiarkan di hari kiamat nanti. Pasti ada pembalasannya. Dan yang mengerikan apa? Yang mengerikan biasanya yang paling sering terzalimi orang yang dekat atau orang yang jauh. Orang yang dekat apa yang jauh? Orang yang dekat. Kenapa orang yang dekat? Karena setiap hari berinteraksi. Kalau orang yang jauh, wong jarang ketemu kok, kapan berbuat zalim? Kalaupun terjadi ya jarang-jarang. Tapi orang yang terdekat dengan kita, setiap hari kita ketemu. Bahkan mungkin 24 jam kita berinteraksi dengan dia. Peluang perbuatan zalim itu terbuka lebar. Siapa orang terdekat kita? Suami berarti istri. Istri berarti suami. Orang tua berarti anaknya. Anak berarti orang tuanya. Ngeri. Sebagian ulama ketika menafsirkan ayat yauma yafirrul mar'u min
akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat nanti seseorang akan pergi meninggalkan siapa? Yafirrul mar'u min akhihi. Terus yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang akan meninggalkan saudaranya. Saudaranya itu siapa? Kakaknya, terus adiknya. Itu saudara terdekat. Wa ummihi wa abihi. Siapa lagi? Ibunya akan dia tinggalkan. Terus bapaknya juga akan dia tinggalkan. Enggak peduli. Terus napa? Wa sahibatihi wa bani. Bahkan sampai istri dan anaknya pun akan dia tinggalkan. Kata sebagian ulama, kenapa bisa sampai segitunya? Karena manusia takut dengan tuntutan dari orang-orang tersebut. Takut apa? Tuntutan. Orang-orang tersebut akan menuntut kakak, menuntut adiknya karena pernah dizalimi sama adik. Adik menuntut kakaknya karena pernah dizalimi sama kakaknya. Bapak dan ibu menuntut anaknya karena pernah dizalimi sama anaknya. Istri menuntut suaminya karena pernah dizalimi oleh suaminya. Suami menuntut istrinya karena pernah dizalimi oleh istrinya. Anak menuntut bapaknya dan ibunya karena pernah dizalimi oleh bapak dan ibunya. Serem. Hari kiamat itu mengerikan. Makanya pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu mazlamatun li akhihi min 'irdin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang pernah menzalimi orang lain, apapun itu bentuknya, menzalimi hartanya, menzalimi harga dirinya, menzalimi harta, contohnya apa? Nyolong sandal. Nyolong apa? Sandal. Sandal harta atau bukan? Harta. Au irzin, atau harga dirinya. Apa contohnya? Ghibah. Napa? Ghibah. Ngerasani. Membicarakan keburukan orang lain. Pancen nyatanya kayak gue, ya itulah ghibah. Itulah ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan yang real ada dalam diri orang itu. In kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Kata Nabi SAW, ghibah itu adalah ketika engkau membicarakan keburukan yang nyata ada dalam diri orang tersebut. Itulah ghibah. Kalau enggak nyata berarti fitnah. Milih ndi? Milih ghibah apa fitnah? Ora loro-lorone, enggak dua-duanya. Ya. Barang siapa pernah menzalimi saudaranya, apapun bentuk kezalimannya, harta atau harga diri atau yang lainnya, falyatahallal minhul yaum. Hendaklah segera minta dihalalkan saat ini juga. Dihalalkan itu pripun? Bukan minta sertifikat halal. Napa dihalalkan? Minta maaf. Minta maaf. Bapak-bapak, jenengan gengsi enggak minta maaf sama istri? Jeneng ambleng. Gengsi apa ora? Kapan yo nyong salah? Astagfirullah. Si takon kapan? Bisa jadi yang tidak kita sadari lebih banyak daripada yang kita sadar.
Pernah nggak jenengan diajak ngobrol sama istri, matane meng-HP? Pernah? Hah? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Hati istri itu tersakiti nggak kalau kayak gitu? Wis kayak gitu lah. Rasa takon jenengan biar bisa mengukur jenengan ngajak ngobrol istri, malah istri jenengan itu ketawa ke TV, baca apa? WA atau malah nonton, jenengan hatinya lara apa ora? Sakit. Kira-kira istri sama nggak? Sama, wong sama-sama manusia. Sama. Itu kezaliman. Minta maaf. Jangan gengsi. Di hari kiamat itu akan sangat berat pertanggungjawabannya kalau kita nggak segera minta maaf di dunia. Al-hasanatu was-sayyi'at. Yang ada nanti di hari kiamat adalah transfer pahala atau transfer dosa. Itu makanya pada lari dari orang-orang terdekatnya karena takut pahalanya dicabut. Anak lari meninggalkan bapaknya karena anak itu takut pahalanya diambil oleh bapaknya sebab dia pernah berbuat zalim sama bapaknya. Suami lari dari istrinya. Kenapa? Karena takut pahalanya diambil sama istrinya. Karena pernah menzalimi istrinya dan tidak minta maaf ketika di dunia. Maka berhati-hatilah. Apa yang sudah lewat, yang sudah terjadi, maka segera diperbaiki. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Sekarang sudah sampai belum? Sebetulnya belum. Karena belum sampai ke kerongkongan, berarti masih ada apa? Kesempatan. Ya tapi kan izin, subhanallah. Melakukan kebaikan malu. Minta maaf itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Malu itu ketika melakukan keburukan, kejahatan, dosa, maksiat, itu malu. Minta maaf itu adalah sebuah kemuliaan. Minta maaf adalah sebuah amal saleh. Maka jangan gengsi. Suami nggak boleh gengsi minta maaf kepada siapa? Istri. Istri juga sama. Biasanya yang gengsi itu dari atas kemana? Bawah. Suami kepada istri. Siapa lagi biasanya yang gengsi? Bapak dan ibu kepada anak. Hujan abot banget. Jangan gengsi. Mendingan kita menekan dan menyingkirkan ego kita demi menjaga keutuhan pahala kita nanti di hari kiamat. Yang mengerikan adalah ketika orang-orang yang kita zalimi tidak tahu siapa saja. Kalau bapak kepada anak lebih mudah, suami kepada istri mudah, kenal. Yang jadi masalah dan masalah ini berat sekali adalah ketika seseorang tidak hafal siapa saja yang pernah dia zalimi. Pripun niku? Contohnya apa? Rokok. Ngerokok di jalan, ngerokok di bis, ngerokok di terminal, di mana lagi? Ngerokok di pasar, ngerokok di alun-alun. Kanan kirinya orang-orang terzalimi. Apal apa ora? Jenengan hafal orang-orang yang terzalimi itu. Minta maafnya gimana?
Makanya rokok itu bukan sesuatu yang remeh. Apa orang lah Ustaz, nggak ada yang didolimi. Caranya kepriwe? Merokok nggak mendolimi orang tuh caranya gimana? Dilek, asapnya ditelan gitu. Gimana caranya? Pasti akan mendolimi orang lain, pasti. Dan tersiksanya bisa seumur-umur. Coba betapa banyak orang yang rokok, di sampingnya ada anak kecil. Anak kecil itu kena penyakit sampai tua. Bayangkan, anak itu baru umur 1 tahun, nanti dia umurnya mungkin ditakdirkan sampai sama Allah 60 tahun. Berarti selama 60 tahun dia terzolimi. Gimana minta maafnya? Gimana coba? Maka masih ada kesempatan untuk orang rokok untuk berhenti. Karena ini bukan masalah ringan, bukan masalah sepele. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Siapa yang suka menertawakan orang lain, maka di hari kiamat akan ditertawakan atas keburukan yang pernah dia lakukan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.